sekali, pertambahannya cepat sekali. Maka kawan-kawan, pagi ini juga kami sudah melakukan koordinasi. Yang pertama, kebijakannya adalah pembelajaran tatap muka mulai hari Senin kita off-kan selama 2 minggu. Ya, jadi supaya anak didik kita belajar dari rumah lewat pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, kami hari Senin itu akan mulai memberlakukan peraturan wali kota pembatasan kegiatan masyarakat. Yang kurang lebihnya kita downgrade kan. Semarang ini misalnya masuk di level 1 hari ini, tadi kebijakan hari Senin ini akan kita buat pembatasan yang lebih ketat lagi seperti di level 2. Misalnya termasuk PNS nih kerjanya, ya kita akan buat 75%, sekarang sudah masuk semua. Atau tempat-tempat seperti mall yang hari ini sudah 100% kita batasi 75%. Jamnya yang tadinya jam 10 kita buat sampai jam 9 dan seterusnya. Bukan ini ya, bukan berarti kita nggak setuju dengan menjaga pertumbuhan ekonomi, tapi kawan-kawan masyarakat Semarang, ayo kita bareng-bareng sementara menahan nafas dulu. Karena angkanya sangat cepat sekali. Kalau kemudian kita abai dengan hal itu, saya khawatir akan terjadi ledakan yang luar biasa lagi seperti pada bulan Juli lalu. Jadi tetap berkegiatan sesuai prokes, tapi mari kita kemudian batasi kegiatan-kegiatan tersebut supaya tidak meledak seperti bulan Juli yang lalu. Pak, di sekolah atau? Oh iya, salah satunya juga begitu. Beberapa SMA, beberapa SMK, beberapa SMP itu juga ada siswa-siswinya yang kena. Ya mereka sih memang kebanyakan tanpa gejala, tapi apapun itu kalau tidak kemudian kita sterilisasi, tidak kita batasi, ya penularannya sangat cepat. Ya meskipun belum ada hasil lab yang resmi, tapi saya yakin ini kayaknya memang variannya Omicron karena sebarannya cepat sekali. Ini kan boleh lihat di dashboardnya Siaga Corona Kota Semarang ini. Dari hari ke hari itu naiknya cepat banget. Jadi nggak seperti varian Delta yang lain. Jadi makanya ini kita harus sikapi, kita harus cermati dan kita waspadai supaya bareng-bareng kita bersama-sama bisa mengatasi persoalan COVID di Kota Semarang. Sudah mengirimkan PGS lagi belum Pak? Yang lab? Ya, tanya Pak Akam ya. Saya rasa semua hasil daripada virus corona ini yang reaktif sudah dikirimkan ke lab, tinggal menunggu hasil dari lab saja. Kondisi isoter Pak? Isoter masih sangat cukup, jadi memang dua tempat yang hari ini menjadi rujukan rekomendasi, yaitu mereka melakukan isoman atau dilakukan di isoter. Saya masih tetap menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan, ayo didorong, yang isoman itu didorong ke rumah dinas, supaya tidak terjadi klaster keluarga. Kalau kemudian beberapa ahli mengatakan isoman aja cukup ya monggo, tidak apa-apa. Tapi menurut saya, kalau orang sudah sakit kemudian dirawatnya di rumah, pasti dia akan menulari yang di rumahnya itu, apalagi kalau varian Omicron. Maka petunjuk dan perintah saya jelas kepada Kepala Dinas Kesehatan. Koordinasi kerjasama di tingkat kapus dengan teman-teman lurah, camat, babinsa, babinkantikmas, dengan polsek, dengan koramil. Kemudian bagaimana identifikasi mereka yang COVID langsung ditarik ke isoter. Kalau mereka tanpa gejala, tarik aja ke isoter. Kalau dengan gejala gimana Pak? Ya kalau sudah harus dibawa rumah sakit, ya bawa ke rumah sakit. Nah yang penting sekarang kita akan fokus pada 2 hal. Apa itu? Percepatan booster. Di dalam data yang ada hari ini, booster ini baru mencapai 9,98%. Tadi pagi Kepala Dinas Kesehatan saya tegur. Pak Kepala Dinas Kesehatan masih berargumen, katanya masih fokus pada vaksin kedua untuk anak-anak usia 6 dan 11 tahun. Ya, saya pikir kita masih bisa mencari kolaborasi antara TNI, Polri, atau Forkombin yang lain dengan pemerintah daerah kayak dulu. Jadi teman-teman itu kemudian bersama-sama bergabung, lakukan secara masif boosternya itu. Kalau tidak dilakukan percepatan masih seperti ini, ya COVID-nya pasti nggak akan bisa kita tekan. Nah yang kedua, kita juga akan pertajam lagi terutama bagaimana pengawasan edukasi kepada masyarakat. Tim yang ada di tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan yang kemarin-kemarin sudah mulai longgar, santai, saya minta untuk terus hari ini